Kembali lagi di Jendela Selebritis, kabar terupdate Abang L, Lesti Kejora dan Rizky Bilar hari ini. Sebelumnya tolong dong di subscribe dulu channel ini, terima kasih. Inilah beritanya. Asisten Yoni Dores minta maaf usai laporkan Lesti ke polisi. Asisten pribadi Yoni Dores, Pepi, meminta maaf kepada Lesti Kejora pasca Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores. Pernyataan permintaan maaf Pepi tersebut disampaikannya di hadapan awak media kemarin. Hal itu terkait dengan pernyataan Pepi sebelumnya yang kesannya seakan Pepi bicara sambil marah-marah kepada Lesti Kejora. Lantas, seperti apa sebenarnya yang terjadi menurut Pepi? Tak hanya itu, Pepi juga mengungkap bahwa pada hari ini, kuasa hukum Yoni Dores dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporan polisi dari kliennya. Pada minggu depan, giliran Yoni Dores sendiri yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Dan disusul pada minggu berikutnya maka giliran Pepi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, masih terkait hal yang sama. Lantas, benarkah Pepi mendukung jika ada upaya mediasi antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora? Seperti apa pula tanggapan Iis Dahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores, yang sebelumnya juga menciptakan lagu untuk dinyanyikan Iis Dahlia? Lantas, mengapa hingga saat ini pun Iis Dahlia dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores meskipun ia sendiri yang mempopulerkannya? Seperti apa pula harapan Iis Dahlia terkait prahara Lesti versus? Benarkah pihak LMKN bersedia memediasi Lesti dengan Yoni Dores? Lalu, seperti apa tanggapan para selebriti atas prahara ini? Sementara, sikap Nassar ketika Lesti Kejora kesandung kasus hak cipta. Pedangdut Lesti Kejora sedang menghadapi persoalan hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores. Lesti dituding melakukan pelanggaran hak cipta karena mengcover lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Menanggapi kabar ini, rekan sesama pedangdut, Nassar, memilih untuk tidak memberikan komentar berlebihan. Nassar memberikan dukungan pada Lesti agar kuat menghadapi masalah ini. Pokoknya doa terbaik untuk adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita dengan suara luar biasa. Masya Allah, Insya Allah, ujar Nassar. Nassar juga menyampaikan keyakinannya soal ujian yang dihadapi Lesti Kejora. Nassar yakin ini merupakan bagian dari proses menuju pencapaian Lesti ke tahap yang lebih tinggi. Nanti ada derajat yang lebih tinggi untuk Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkah selalu, ungkapnya memberikan semangat. Nassar membatasi dirinya untuk mengomentari inti masalah yang dialami Lesti Kejora. Aku no komen karena kan ini urusan kita masing-masing pokoknya, ucapnya. Meski demikian, Nassar menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada semua pihak yang terlibat. Nassar berharap masalah Lesti Kejora dengan pencipta lagu Buaya Buntung itu cepat selesai. Yang penting support baik ke Dede, support ke semua penyanyi, dan respek kepada semua pencipta lagu. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus, pesan Nassar. Sementara, pengamat musik sebut seharusnya Yoni Dores tagih royalti ke LMK, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin. Menanggapi kasus tersebut, musisi sekaligus pengamat musik Budi S pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Budi S, seorang penyanyi diperbolehkan menyanyikan lagu siapa saja, selama lagu tersebut sudah terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif LMK. Royalti musik itu kan haknya ada hak fisik, lalu kemudian ada hak performing rights, hak menampilkan lagu itu, kata Budi S. Jadi seorang penyanyi berdasarkan undang-undang boleh menyanyikan lagu siapapun yang sudah didaftarkan di LMK, katanya menyambung. Budi juga menegaskan bahwa semua mekanisme hak cipta telah diatur secara rinci dalam undang-undang. Jadi aturannya udah jelas, jadi lisensinya sudah dibicarakan sejak awal, dan ada di undang-undang, terangnya.
Berdasarkan peraturan yang ada, ketika seorang pencipta lagu mendaftarkan karyanya ke LMK, maka lembaga tersebut yang bertanggung jawab mengelola dan menagih royalti. Jadi ketika saya nyanyi dan bikin lagu, lalu lagu ini saya daftarkan ke LMK, berarti kita sudah nyerahin semua haknya tagihan itu ke LMK, jadi LMK yang nagih, ujarnya. Kecuali kalau lagu itu mau dibuat konsep baru, rekam lagi, kata Budi menyambung. Dengan demikian, urusan pembayaran royalti bukan lagi tanggung jawab penyanyi. Jadi dalam hal ini ya Lesti, selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LMK, ya LMK yang nagih, tandasnya. Budi menyoroti bahwa langkah hukum semestinya tidak langsung dibebankan kepada penyanyi. Dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu, ketika ada lagunya dinyanyikan bukan datangin penyanyinya, yang didatangin adalah LMK-nya, tutur Budi. Ia menyebut bahwa LMK terbuka dan transparan dalam mencatat data penggunaan lagu. LMK terbuka kok, ada data-datanya, ujarnya. Menurut Budi, tanggung jawab Lesti dalam kasus ini hanya sebatas moral, bukan ekonomi. Lesti punya tanggung jawab moral, tetapi dia tidak punya tanggung jawab ekonomi. Karena tanggung jawab ekonomi itu sudah diserahkan kepada event organizer, katanya. Budi juga menjelaskan event organizer wajib membayar royalti kepada LMK untuk setiap lagu yang dibawakan dalam acara. Ia juga mengingatkan bahwa penyanyi seperti Lesti biasanya hanya tampil sesuai jadwal tanpa terlibat dalam urusan perizinan lagu. Kan yang berkontrak itu adalah bukan Lesti, tapi yang berkontrak dengan pencipta lagu adalah event organizer, tandas Budi. Tanggapan pihak Lesti Kejora atas laporan Yoni Dores. Sementara itu, Sadra Seskoadi selaku kuasa hukum Lesti Kejora mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Yoni Dores yang mengambil langkah hukum. Kami menghormati keputusan Saudara Yoni Dores melaporkan Saudari Lesti Kejora, dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, ujar kuasa hukum Lesti Kejora dalam keterangan yang diunggah di akun @sadrasesko pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Hingga saat ini pihak Lesti masih menunggu proses hukum yang masih berjalan. Dengan asas praduga tidak bersalah, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga masih mempelajari apa yang